Asalnya sifat buruk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan dari yang baik, bukan untuk menjadikan manusia punya perilaku buruk, bukan. Dan Allah tidak mungkin memiliki niat keburukan, tidak mungkin memiliki keinginan buruk bagi hambanya, mustahil. Semua yang diciptakan Allah, sekalipun makhluk yang tidak bernyawa, itu pasti ada maslahat kebaikan bagi kehidupan kita. Sekarang apa manfaatnya diciptakan sifat buruk ini? Ternyata Allah ciptakan sifat buruk ini, salah satunya fungsinya sebagai kata. Di bersamaan antum lahir, sudah ada dalam diri kita ujian, ada nilai kebaikan, dorongan berbuat baik, plus dorongan berbuat buruk. Dorongan berbuat baik, itu yang disebut dengan nilai-nilai takwa. Dorongan berbuat buruk, itu yang disebut dengan fujur. Sumbernya dari nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi. Nabi Yusuf saja mengatakan, saya nggak bisa menyucikan diri saya karena ada nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sedangkan nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Ada fujur di situ. Sumbernya dari nafsu. Lihat, makanya antum sampai dengan hari ini, sampai sekarang dari mulai lahir, itu begitu dihadapkan pada apapun selalu akan ada dua dorongan. Imam mengajak kepada kebaikan, imam mengajak kepada keburukan. Gak percaya silakan. Kalau adzan berkumandang, itu pasti dalam hati kita akan ada getaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat. Sudah adzan. Siap-siap sholat. Pernah begitu? Itu jiwa takwa. Begitu adzan selesai, tenang, baru adzan, belum kuman. Sholat nomor 2, nomor 1 makan dulu, kan? Masya Allah. Nah, itu fujur nafsu. Keduanya ada. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafas yang telah sempurna diciptakan. Nafas itu kalau roh sudah masuk ke dalam fisik. Di roh itu unsurnya dari Allah langsung, ya. Quran surah ke-17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, langsung dari Allah. Sedangkan fisik ini itu ada ikhtiar manusia. Saat dikandung dia makan makanan, makan minuman, ada karbohidrat, ada protein, membentuk fisik. Dari sumber dari Allah, roh masuk ke dalam fisik. Kalau sudah menyatu dengan fisik, namanya dirubah jadi nafas. Bukan roh lagi, jadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Kalau rohnya sudah masuk, dia bisa bernafas. Nah, yang paling menarik, kalau roh ini sudah masuk ke dalam diri dan sudah menjadi nafas, maka ini mulai ditetapkan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini dibantu didorong oleh malaikat, ini dibantu didorong oleh setan. Yang ini malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. 70 kali dalam bentuk tunggal, 18 kali dalam bentuk jamaahnya. Jadi saya ingin terangkan dari awal dulu bahwa setiap kita yang terlahir itu sudah mendapatkan ujian fitnah. Ada keadaan yang baik, ada keadaan yang dorongan yang buruk pada diri kita. Antum pun silahkan keluar dari masjid, antum lihat sendal macam-macam tuh. Ada sendal bagus, ada sendal jelek. Begitu lihat sendal bagus, dorongan yang buruk akan bilang, itu bagus tuh, bagus. Tapi yang baik mengatakan, itu bukan punya kamu. Jadi kalau yang baiknya menang, ini yang akan tertekan untuk dipisahkan. Naik amal solehnya muncul, di situ antum mendapatkan bilangan-bilangan pahala. Tapi kalau yang ini yang dominan, itu yang celaka. Begitu keluar, mana sendal saya ya? Tadi taruh sini. Masya Allah, dicari. Oh, ini dia sendal paling bagus, dia pakai. Padahal dia masuk ke masjid, gak pakai sandal. Itu yang bahaya. Baik disebut dengan takwa, buruk disebut dengan apa? Fujur, sumbernya nafsu, keturunkan. Lihat, perhatikan ya. Kedua hal ini oleh Al-Quran selalu dipasangkan, seakan-akan memberikan isyarat bahwa dua hal ini akan selalu bersanding dalam kehidupan. Selalu bersanding. Bahkan jumlah bilangannya sama, pembisiknya juga jumlah bilangannya sama. 115 kali, 115 kali, 88 kali, 88 kali. Jadi ketika Allah menciptakan sifat-sifat baik sebagai bagian dari ujian kehidupan, saat bersamaan Anda akan temukan lawannya yang buruk. Contoh, Allah ciptakan sifat takwa, turunannya misal jujur. Saat Allah menciptakan sifat jujur, maka Anda akan menemukan lawannya langsung dusta. Saat Allah ciptakan sabar misalnya,
Maka Anda pun akan temukan lawan yang lain, marah. Saat Allah ciptakan tawadhu, rendah hati misalnya, maka saat bersamaan akan ada lawan yang lain, sombong. Insyaallah akan selalu seperti ini polanya. Dan kita akan dihadapkan pada poin-poin seperti ini, imma menghadapi kebaikan atau menghadapi keburukan. Sekarang lihat rumus cepatnya. Ini rumus utamanya sebelum saya turunkan nanti ujian-ujian pentingnya. Dan nanti akan ada turunan-turunannya. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dari celaan sampai ke pembunuhan. Itu akan ditemukan. Dan redaksinya menggunakan fitnah dalam Al-Quran. Sekarang perhatikan. Rumusnya adalah, ya, lihat kalimatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya langsung turunkan dalam bentuk kalimat saja supaya mudah dipahami. Lihat kalimatnya. Asalnya sifat buruk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan dari yang baik, bukan untuk menjadikan manusia punya perilaku buruk, bukan. Dan Allah tidak mungkin memiliki niat keburukan. Tidak mungkin memiliki keinginan buruk bagi hambanya, mustahil. Semua yang diciptakan Allah, sekalipun makhluk yang tidak bernyawa, itu pasti ada maslahat kebaikan bagi kehidupan kita. Sekarang apa manfaatnya diciptakan sifat buruk ini? Ternyata Allah ciptakan sifat buruk ini, salah satunya fungsinya sebagai katalis, perangsang, ya, sebagai perangsang, sebagai penguji supaya sifat-sifat baik ini muncul ke permukaan. Sebab kalau nggak diciptakan sifat-sifat yang jelek, yang ini nggak akan tampak kelihatan. Kalau nggak ada dusta, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa diketahui sabar? Kalau tidak diciptakan sombong, tidak akan kelihatan tawadhu. Jadi semua sifat ini sebetulnya diciptakan untuk melatih supaya sifat-sifat baik itu muncul ke permukaan. Seperti yang haram diciptakan untuk menguji antum supaya meninggalkannya dan konsen kepada yang halal. Yang baik diciptakan untuk diikuti, yang buruk diciptakan untuk menjadi contoh bahwa itu mesti ditinggalkan. Kalau nggak ada yang buruknya, nggak akan kelihatan yang baiknya. Jadi teman-teman sekalian, jadi ini pembanding, pelatih. Nah dari sini rumusnya adalah setiap Anda menemukan yang buruk-buruk, jangan disimpulkan bahwa sifat itu menjadi perilaku kehidupan Anda, bukan. Tapi cepat cari lawannya yang baik untuk dimunculkan. Itu rumus cepatnya. Misal, Anda lihat orang marah-marah misalnya. Marah itu saat dititipkan pada orang tadi, pada asalnya bukan ingin menjadikan orang itu pemarah, bukan. Tapi dititipkan pada dia untuk menguji pada diri Anda supaya menaikkan sifat sabar pada diri Anda. Di saat Anda lihat orang lain marah, oh berarti ini Allah ingin menguji supaya sifat sabar saya muncul. Saat Anda melihat kejadian ada dusta, ini berarti menunjukkan jujur saya harus ditempa. Bisa, bapak pulang dari kantor, ibu menyambut di rumah, tiba-tiba Masya Allah, suaminya marah misalnya. Nah, marah dititipkan pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi hakikatnya untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan. Diuji pada saat itu sebab di depan banyak persoalan lain lagi nanti yang membutuhkan kesabaran. Kalau tidak diuji dengan masalah kecil, bagaimana bisa kuat menghadapi yang besar di depan? Paham sampai sini? Maka berbahagialah seorang istri kalau melihat suami marah misalnya. Itu tandanya kesabaran di istri ingin ditingkatkan. Sebaliknya, kalau antum suami melihat sifat istri yang kurang baik, itu tandanya kebaikan antum dimintakan untuk dikeluarkan saat itu. Bisa cemberut, ini masuk ke sini. Masya Allah. Apa lawan cemberut? Senyum, cari lawannya cepat sini. Jadi begitu antum pulang dari kantor melihat istri cemberut, itu tandanya Allah meminta antum untuk segera tersenyum. Selesai masalah. Begitu pulang ke rumah, lihat istri cemberut, Assalamualaikum, Masya Allah, selesai masalah. Kayaknya kenal kita, Masya Allah, masih umi bukan ya? Udah beres, selesai. Yang jadi masalah kan ketika nafsu dilawan dengan nafsu, fujur dilawan dengan fujur. Lihat istri cemberut, antum malah marah. Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Oh, nggak akan selesai. Nah, ini poinnya. Jadi kalau antum menemukan yang tidak baik dalam kehidupan, itu tandanya Allah menginginkan yang baik muncul pada diri antum. Itu yang disebut dengan fitnah. Di ujian antara yang buruk-buruk dengan yang baik, ditampakkan yang buruk supaya kita sadar ada sesuatu yang terjadi di sekitaran kita, diminta supaya baik-baiknya muncul dari diri kita. Nanti ada tingkatan yang rendah-rendah sampai tingkatan yang tinggi-tinggi. Nanti kesimpulan besarnya, kalau di lingkungan kita sudah kelihatan banyak yang buruk, itu tandanya banyak yang baik belum muncul dari kita. Antum lihat ini buruk, itu buruk, ini buruk, ini buruk, itu tandanya banyak kebaikan yang belum kita munculkan. Allah sudah menghadirkan itu. Kalau semua keburukan sudah dimunculkan, antum belum mengeluarkan kebaikan juga, mesti seperti apa lagi Allah munculkan yang buruknya?